Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong, dan juga tidak lupa dengan Sang Pencipta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya oleh Sang Maha Pencipta. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang baik hati karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel Jejak Seleb ini. Perlu kalian ketahui, kami di sini punya berita yang sangatlah apik tentang pengacara Yosef yang selalu menyudutkan Danu. Subang beberapa pekan sebelumnya, kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, sebenarnya ngotot berharap polisi menetapkan Muhammad Ramdhanu alias Danu sebagai tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang. Hal ini dikarenakan Danu yang merupakan kerabat korban dianggap telah mengganggu area TKP. Namun selain itu, kini pengacara Yosef kembali menyudutkan Danu, yaitu menuduh Danu ada yang disembunyikan. Apakah itu? Namun sahabat lovers, yang menjadi pertanyaan, mengapa Rohman Hidayat sangat antusias sekali memojokkan Danu, sedangkan pihak penyidik belum buka suara soal tersangka kasus ini. Dan dari pihak Danu pun tak pernah menyudutkan siapapun. Mungkinkah ada udang di balik bakwan? Atau di balik batu? Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate dari kasus Subang ini. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hingga menjelang akhir tahun ini belum juga ditetapkan tersangkanya. Informasi dari Polda Jabar beberapa waktu lalu soal pemeriksaan Muhammad Ramdhanu alias Danu yang diperiksa maraton terkait kasus ini. Danu sendiri dicecar sekitar 100 pertanyaan, diperiksa penyidik Polda Jabar berturut-turut selama 2 hari, hingga pemeriksaan tes kejiwaan. Pemeriksaan di Polda Jabar tersebut sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan sebelumnya di Polres Subang. Danu diberondong pertanyaan soal puntung rokok yang ada di tempat kejadian perkara, rumah tempat pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Menanggapi hal tersebut, penasehat hukum Rohman Hidayat memang berharap agar kasus ini bisa segera terselesaikan. Penyidik Polda Jabar bisa segera menetapkan tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tahun baru. Kalau boleh usul, sebelum nyebrang tahun sudah ditetapkan tersangkanya. Jadi mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ketahuan tersangkanya kasus pembunuhan Subang tersebut, ujar Rohman Hidayat saat diwawancarai oleh Dekjabar.com Kamis 9 Desember 2021 sore. Rohman pun menyebut bahwa pemeriksaan Yosef sudah tuntas, tidak ada pemanggilan kembali seperti Danu yang dipanggil berulang-ulang. Karena Yosef sudah memberikan keterangan semuanya kepada penyidik kepolisian Polda Jabar. Yosef dalam memberikan keterangan tidak berubah-ubah, dan Yosef selalu memberikan keterangan sebagaimana aslinya, tidak ada rekayasa. Makanya keterangan Yosef tidak pernah ada yang dirubah dan juga ada yang diulang, sehingga penyidik tidak memanggil lagi Pak Yosef. Kata sudah, kita sudah semuanya disampaikan dan sudah ada semua keterangan Pak Yosef di penyidik, ungkap Rohman Hidayat. Ketika ditanyai soal pemanggilan Danu yang berulang diperiksa maraton, Rohman mengaku dia tidak mau mengomentari lebih lanjut. Namun meski begitu, Rohman menyebut kembali dipanggil berulang oleh penyidik karena keterangan Danu yang berubah-ubah. Nah, ini kan ada apa berubah-ubah? Berarti ini ada sesuatu yang disembunyikan oleh Danu, dan ini perlu dicurigai oleh penyidik. Apa? Katanya kembali. Kemudian Rohman Hidayat juga mengklarifikasi soal seringnya Yosef diperiksa oleh penyidik. Rohman menyebut bahwa jumlah banyaknya pemeriksaan oleh penyidik tidak berkolerasi bantuan tersangka. Tidak ada kolerasinya, saksi yang sering diperiksa itulah tersangkanya, itu benar tidak? Katanya kembali. Menurut Rohman Hidayat, Yosef benar diperiksa penyidik, itu karena Yosef dinilai yang paling tahu tentang korban. Menurut Rohman Hidayat, Yosef banyak diperiksa penyidik. Itu karena Yosef dinilai yang paling tahu tentang korban Tuti Suhartini dan Amel.
karena memang korban adalah istri dan anaknya. Makanya di pemeriksaan Polda Jabar juga sebelumnya ditanya soal kebiasaan Amel, apakah sering beli nasi goreng online, lewat ojek online tiap malam atau gimana. Jadi hal-hal yang detail itu ditanyakan pasti kepada ayahnya. Dan mungkin kalau ibunya ada juga akan sama diperiksa seperti Yosef berkali-kali. Tapi kan ibunya Tuti malah menjadi korban pembunuhan juga. Jadi sekali lagi Rohman Hidayat meminta agar publik tidak berprasangka seperti itu. Jadi justru Yosef menjelaskan semuanya kepada penyidik dalam rangka memberi informasi yang valid dan informasi yang akurat. Karena Yosef adalah bagian penting dari keluarga korban. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian tentang sifat Rohman Hidayat yang menjadi kuasa hukum Yosef? Akankah berlebihan? Cantum di kolom komentar. Dan sampai jumpa di pembahasan video Subang selanjutnya.